Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar radio kita di Madiun dan juga di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyelesaikan tafsir surat Al-Bayyinah. Setelah agak lama kita mengkaji tafsir surat yang mulia ini, dan akan kita tutup insyaallah dengan membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalika liman khasyiya rabbah", yang artinya itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ayat ini Allah jadikan sebagai penutup dari surat Al-Bayyinah, di mana sebelumnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang balasan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar." Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin, ganjaran yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya adalah surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ganjaran berikutnya, radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka. Setelah Allah menyebutkan dua ganjaran ini, yang pertama adalah surga Aden, yang kedua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjelaskan kriteria tambahan selain beriman dan beramal soleh yang harus dipenuhi oleh seorang hamba kalau dia pengen mendapatkan surga dan ridho Allah. Orang yang pengen masuk surga
dan ingin mendapatkan ridha Allah, dia harus memenuhi kriteria berikut ini. Apa kata Allah? Dzalika liman khasyiya rabbah. Ganjaran tadi itu disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Takut itu tempatnya di mana? Takut tempatnya di mana? Di hati. Berarti orang pengen masuk surga itu enggak cukup cuma lahiriahnya sholat. Enggak cukup hanya sekedar lahiriahnya puasa. Hanya sekedar lahiriahnya haji. Belum cukup. Akan tetapi harus disuplai dengan sesuatu di dalam hati yang namanya perasaan takut. Enggak cukup seorang hanya sekedar sujud, ruku, i'tidal, salam, menjulurkan tangannya untuk bersedekah, bayar ONH untuk pergi haji bolak-balik, belum cukup. Kalau dia belum memiliki rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rasa takut, Ustaz? Di dalam bahasa Arab sekurang-kurangnya ada 2 kata yang mewakili makna takut. Yang pertama adalah khauf. Yang pertama apa? Khauf. Yang kedua adalah khasyah. Apa yang kedua? Khasyah. Kalau ayat yang ini pakai mana? Khauf atau khasyah? Khasyah. Dzalika liman khasyia. Kalau kita buka di kamus bahasa Arab Indonesia, maknanya sama. Antara khasyah sama apa tadi? Khauf. Padahal sebenarnya para ulama kita menyebutkan ada perbedaan antara khauf dengan khasyah. Khasyah ini lebih tinggi daripada khauf. Makanya di dalam ayat ini menggunakan kata apa? Khasyah. Kata para ulama, khasyah adalah perasaan takut yang diiringi dengan pengagungan di dalam hati. Jadi takut sekaligus mengagungkan. Kalau takut sama bu guru yang galak, itu takutnya karena apa? Karena benci. Ya. Atau sama dosen yang killer, ya. Takutnya karena benci, tidak karena pengagungan kepada yang ditakuti tersebut. Akan tetapi khasyah adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan di dalam hati kepada yang ditakuti tersebut. Makanya seseorang yang sekedar takut tanpa mengagungkan, berarti dia belum khasyah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan untuk orang yang punya khasyah kepada Allah. Yaitu orang yang takut kepada Allah sambil mengagungkan Allah. Kalau orang takut sama guru yang galak, itu bukan khasyah namanya. Itu namanya takut yang diiringi dengan perasaan apa? Benci. Mulane mbok motore di gembesi. Pengalaman ya. Motornya digembesi, kemudian diisengi, tempat duduknya dikasih permen karet. Macam-macam. Karena bukan pengagungan takutnya itu. Tapi takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan takut yang diiringi dengan pengagungan. Dan nanti kita akan jelaskan rasa cinta, rasa harap dan seterusnya. Dan seseorang tidak akan bisa seperti ini kecuali kalau dia mengerti siapa Allah. Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana supaya kita punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan khasyah. Perasaan takut yang diiringi dengan apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya keutamaan. Apa keutamaan atau fadilah takut kepada Allah? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa takut kepada Allah merupakan syarat seorang dikatakan beriman. Berarti kalau ada orang ngaku beriman tapi dia belum takut sama Allah, berarti belum beriman. Makanya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 13. Surat apa? At-Taubah ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fallahu ahaqqu an takhshawh." Allah itu lebih pantas untuk kalian takuti. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Berarti kalau ada orang belum takut sama Allah, berarti dia belum beriman. Di sini dikatakan ahak, lebih pantas untuk kalian takuti. Karena banyak di antara manusia takutnya bukan kepada Allah. Takutnya kepada KPK. Mulai orang KPK, korupsi ini jalan terus. Takutnya kepada manusia, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini belum beriman, walaupun sudah menyandang gelar haji. Atau bahkan menyandang gelar kiai haji. Kalau belum punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia belum beriman. Makanya Nabi SAW menjanjikan balasan yang sangat istimewa untuk orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua jenis mata yang tidak mungkin akan tersentuh api neraka. Berapa jenis? Dua mata. Kita lihat mata kita yang mana antara dua mata tersebut. Jenis yang pertama kata Nabi SAW, "Ainun bakat min khasyatillah." Yang pertama adalah mata yang bisa nangis karena takut kepada Allah. Pernah nangis? Pernah. Nangis kenapa? Kehilangan duit. Kehilangan uang. Apalagi nangisnya? Lamaran ditolak. Apalagi? Utangnya banyak. Pernah nggak kita nangis karena takut kepada Allah? Nanti di akhir kita akan jelaskan kenapa kok kita sulit nangis karena takut sama Allah. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan di belakang insyaallah. Ini mata jenis pertama. Sudah atau belum? Kalau belum, coba lihat mata yang kedua ini mata kita atau bukan. Yang kedua kata Nabi SAW, "Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Yang kedua adalah mata yang tidak tidur karena berjaga di dalam jihad fi sabilillah. Gimana? Yang kedua, iya apa bukan? Belum pernah jihad ya? Belum. Terus yang mana kita ini? Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Inilah keistimewaannya. Kalau ada di antara kita punya salah satu di antara dua jenis mata tadi. Yang pertama mata yang nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua mata yang tidak tidur berjaga-jaga untuk menjaga di jalan Allah, jihad. Biasanya kan kalau malam-malam para tentara kan pada istirahat. Harus ada yang jaga. Kalau semuanya tidur,
Bisa-bisa musuh datang menyerang, mati semuanya. Padahal siang harinya orang-orang tersebut juga ikut berperang. Berarti kan idealnya malam-malam tidur, tapi dia melek. Tapi meleknya bukan sembarang melek, melek dolanan gaple, bukan. Melek, ya, matanya terjaga untuk menjaga pasukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaannya. Keistimewaan yang lainnya, di antara keistimewaan orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 jenis golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Dan matahari Allah dekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala seorang hamba. Disebutkan dalam beberapa riwayat dekatnya itu 1 mil. Mil para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mil itu kayak ukuran apa? Kilometer. Ada yang mengatakan mil itu adalah sada. Apa sada? Lidi yang digunakan untuk masuk ke celak. Tahu celak nggak? Celak yang buat item-item di mana? Di mata ini. Itu kan kalau mau kita naruh celak di mata itu kan pakai kayak lidi itu ya. Dimasukkan segitu kemudian dioleskan di sini. Pakai lidi tadi itu. Berarti panjangnya seberapa? Segini nih. Ada sebagian ulama mengatakan matahari itu dekatnya di atas kita segini nanti pada padang mahsyar. Di antara yang mendapatkan naungan Allah pada hari itu dan tidak kepanasan 7. Salah satunya kata Nabi SAW, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Golongan yang ke-7 adalah seseorang yang mengingat Allah sendirian nangis karena takut kepada Allah. Lihat, ada garis bawahnya, mengingat Allah pas lagi sendirian. Kenapa Ustaz? Kalau rame-rame. Kenapa kalau rame-rame? Nah, saya tanya dulu sebelum rame. Kalau sendirian kenapa? Kalau sendirian biasanya, kalau orang sendirian itu, dia rasa takutnya pudar. Makanya orang melakukan maaf berzinaan, itu biasanya terang-terangan apanya sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Karena masih ada rasa malu. Kalau sudah sembunyi, akhirnya dia bebas menurut dia untuk melakukan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, orang yang berselancar di dunia maya, di internet, buka situs yang nggak bagus-bagus itu kalau lagi sendirian, apalagi banyak temennya. Lagi sendirian. Kalau ada gurunya gimana? Yang dibuka yang bagus-bagus terus. Masya Allah yang dibuka masalah dakwah, masalah pengajian, masalah ini, makalah. Tapi kalau lagi sendirian, inilah. Orang ini ketika lagi sendirian, dia bisa nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab yang lainnya, kenapa di sini dikhususkan orang yang sendirian mengingat Allah kemudian nangis? Karena biasanya kalau orang lagi sendirian itu, riyaknya itu minim. Pamernya itu minim. Kalau orang banyak nangis, apalagi sampai dilihat di mana? Diliput di televisi. Kayak mbok nyong lagi nangis keton. Nah. Apalagi teman-temannya pada nangis, kanan kirinya nangis. Masa nggak nangis sendiri? Akhirnya nangisnya itu ada sesuatu di dalam hati yang mengotori tangisnya. Tapi kalau orang sendirian malam-malam, ya nggak mesti malam-malam, bisa jadi siang-siang.
Tapi biasanya kan malam-malam orang lagi tahajud gitu. Orang lagi tahajud malam-malam seperti malam terakhir, gak ada siapa-siapa. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Istrinya lagi tidur, anaknya lagi tidur. Kok dia bisa nangis karena takut kepada Allah? Orang ini akan masuk di antara salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Makanya para ulama kita, para sahabat Nabi SAW itu menganggap nangis karena takut kepada Allah adalah sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Umar. Namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, la an adma'a min khasyatillah. Saya nangis karena takut kepada Allah. Ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Aku bisa nangis karena takut kepada Allah. Itu lebih aku sukai daripada sedekah sebesar 1000 dinar. 1 dinar sih berapa Ustaz? 1 dinar itu sekitar 1,9 juta. Berarti 1000 dinar berapa? 1,9 M. Ada yang pernah sedekah 1,9 M? Nah. Kata beliau, saya bisa nangis karena takut kepada Allah. Lebih saya sukai daripada saya bersedekah 1,9 M. Bagaimana supaya kita bisa punya rasa takut kepada Allah? Ini pembahasan berikutnya. Kunci utamanya adalah kita harus mengenal Allah. Itu kunci utamanya. Tak kenal maka tak takut. Orang tidak kenal sama Allah, enggak mungkin dia takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang paling takut sama Allah adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling takut kepada Allah karena beliau adalah manusia yang paling kenal kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnad hadis ini dinilai sahih oleh Al-Arnaud. Nabi SAW bersabda, wallahi, demi Allah kata Nabi SAW, inni la'a'lamukum billahi azza wa jal wa akhsyakum lah. Demi Allah kata Nabi, sungguh aku adalah orang yang paling kenal, yang paling paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi kalau kita pengen supaya kita takut sama Allah, kita harus kenal Allah itu seperti apa. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita mengenal bagaimana surga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Kita mengenal bagaimana rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal bagaimana ghafurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga harus mengenal bagaimana pedihnya siksaan yang Allah sediakan untuk hambanya yang tidak beriman. Cukup satu hadis menggambarkan tentang siksaan Allah, yaitu siksaan yang paling ringan di mana? Di neraka. Sering saya bawakan di sini. Apa itu? Siksaan yang dialami oleh pamanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Suatu saat ada orang datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, apa kira-kira kamu gak bisa bantu Abu Talib? Dia kan banyak bantu kamu, wahai Nabi. Banyak membantu perjuanganmu. Membela kamu ketika kamu sedang disakiti. Apa kira-kira kamu gak bisa membantu sedikit buat pamandamu Abu Talib supaya diringankan siksanya? Kata Nabi SAW, laula ana, kalau bukan karena permohonanku kepada Allah, pamanku itu sudah di keraknya neraka.
Tapi karena aku minta sama Allah supaya diringankan siksanya, maka sekarang pamanku Abu Thalib itu di permukaannya neraka. Kira-kira lebih mengerikan mana? Kerak apa permukaan? Kerak. Jawaban jangan di sumur, antara di permukaan sumur sama di mana? Di dasarnya sumur loh. Itu padahal sumur, isinya air. Ini neraka, isinya api. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena permintaanku sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pamanku Abu Thalib sudah di keraknya neraka. Saya minta sama Allah supaya diringankan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala taruh pamanku di permukaannya neraka. Apa siksaan yang dialami? Siksaannya adalah diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api sampai otaknya mendidih. Ma yara anna ahadan ashadda minhu adzaban. Dia pikir tidak ada orang yang siksaannya lebih berat dibandingkan siksaan yang dia alami. Dia pikir siksaan itu adalah siksaan yang paling berat. Wa innahu la ahwanuhum adzaban. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan yang ada di dalam neraka. Makanya wajar seandainya para malaikat mereka sering nangis. Siapa itu? Malaikat. Padahal malaikat pernah enggak berbuat maksiat? Enggak pernah. Kalau kita sering. Nangis enggak? Jarang. Malaikat enggak pernah berbuat maksiat, sering nangis. Diceritakan oleh Nabi SAW, pernah suatu saat Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, Mali la ara Mikaila dhahikan qat. Wahai Jibril, kenapa ya saya ini enggak pernah ngelihat malaikat Mikail ketawa? Nabi SAW tanya sama siapa? Jibril. Wahai Jibril, saya enggak pernah ngelihat malaikat Mikail ketawa. Ada apa? Kata malaikat Jibril, ma dhahika Mikailu mundzu khuliqatin nar. Malaikat Mikail sudah tidak bisa tertawa semenjak diciptakannya api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinyatakan kuat oleh Al-Iraqi. Itu padahal siapa? Malaikat. Ini adalah yang bisa membuat orang takut, yaitu semakin seorang paham, mengerti tentang Allah, maka dia akan semakin takut. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Semakin orang paham tentang agama, dia akan semakin takut kepada Allah. Maka kalau kita pengen takut kepada Allah, rajin-rajinlah menghadiri majelis taklim. Supaya apa? Supaya kita paham agama ini. Semakin kita paham agama, semakin kita mengenal Allah, semakin kita takut kepadanya. Tapi semakin kita tidak paham tentang agama ini, semakin kita menjauhi majelis taklim, maka hati kita akan semakin keras dan akan semakin sulit untuk nangis. Makanya perhatikan saja. Orang-orang yang enggak pernah mencium baunya apa? Majelis taklim. Mau dinasehati berapa kali saja, itu sulit sekali untuk merasa takut kepada Allah. Ketika dinasehati, kayak gini enggak boleh, dosa. Apa? Dosa adol kelasa. Subhanallah. Ini orang-orang yang memang enggak pernah mendengar ilmu agama. Itu seperti itu. Yuk ke masjid yuk. Titip ya salam go malaikat. Allahu Akbar. Kenapa ini? Karena dia enggak pernah bau yang namanya majelis taklim, ngaji ya kur setahun. Ping pindo. Muludan karo
Rajaban. Setelah itu nggak pernah. Itu pun juga ketika hadir pengajian, ya biasalah. Kiainya kalau nggak lucu itu nggak laku. Nah, jadi yang diundang itu kiai yang suka dagel, saingan sama pelawak. Ya. Semakin lucu kiainya maka akan semakin laris. Loh, sepanjang pengajian dari awal sampai akhir isinya ketawa tok. Bagaimana akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya nanti kita akan sebabkan salah satu penyebab hati keras itu terlalu banyak tertawa. Nanti kita akan jelaskan. Bertahan ya, nanti bukan berarti kita nggak boleh senyum. Makanya saya mohon bertahan sampai selesai pengajian. Supaya nanti pemahamannya tidak sepotong-sepotong. Jadi supaya kita takut sama Allah, kunci utamanya adalah kita harus mengenal Allah. Memahami agama Islam dengan baik. Dan masih ada kunci-kunci yang lainnya, ini salah satunya. Masih ingat tadi, takut itu tempatnya di mana? Di hati. Bahwa orang yang paling takut sama Allah adalah orang yang paling mengenal Allah. Atau para ulama. Berarti ulama itu yang takut sama Allah. Tapi ada pertanyaan, Ustaz. Kok ada ulama korupsi, Ustaz? Kok ada ulama korupsi? Kok ada guru ngaji? Nuwun sewu, pagar makan tanaman. Ada enggak? Ada. Malah disoting malah. Allahu Akbar. Itu bagaimana, Ustaz? Ayatnya benar enggak itu? Ya jelas benar toh. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah hanyalah para ulama. Itu dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28. Jadi yang menyebutkan bahwa yang takut sama Allah itu ulama adalah surat Fatir ayat berapa? 28. Itu ayatnya benar. Terus kok ada orang yang katanya ulama korupsi, yang katanya ulama berzina, yang katanya ulama selingkuh. Itu bagaimana itu, Ustaz? Itu berarti bukan ulama. Itu berarti ulama jadi-jadian. Ya. Ulamaan. Ya. Karena orang yang punya takut di dalam hati, itu ada efeknya. Ini efek rasa takut. Pembahasan berikutnya adalah efek dari rasa takut. Apa efeknya? Efek dari rasa takut adalah seseorang berusaha meninggalkan maksiat. Jadi kita tidak akan menerima klaim seseorang takut kepada Allah kalau dia masih suka melakukan perbuatan maksiat. Kok ada orang nangis gara-gara ketinggalan orang nonton film? Itu nangisnya itu bukan nangis karena takut kepada Allah, tapi nangis ketinggalan nonton film. Ya. Atau ada orang nangis karena nonton telenovela. Yang biasanya kan ada sinetron yang sedih-sedih itu ya. Ya. Akhirnya nangisnya itu karena terbawa apa? Terbawa alur cerita. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia nangisnya bukan karena takut sama Allah, tapi nangisnya karena berbuat maksiat. Orang-orang yang nangisnya karena takut kepada Allah, dia akan meninggalkan maksiat. Makanya sebagian ulama mengatakan, la yu'addu khaifan man lam yakun lidzunubi tarikan. Seseorang tidak dianggap takut sama Allah kalau dia tidak meninggalkan perbuatan dosa. Makanya jangan ketipu dengan orang yang ngaku wali tapi enggak sholat. Ya, ngakunya wali tapi enggak sholat. Loh, Mas, kok Mas? Pak Yai, kok enggak sholat Jumat? Saya Jumatannya sudah di mana? Di Mekah. Loh Pak Yai, di Mekah sekarang belum Jumatan, di sana sedang sholat duha. Bedanya berapa jam? 4 jam. Berarti kalau misalnya di Mekah zuhur, kalau di sini zuhur, di Mekah baru kurangi 4 berapa itu? Tuh 2, 3, 4, jam 8.
belum zuhur acan, ya. Sama sekali belum zuhur. Itu di sana baru orang-orang mau sholat duha. Ya. Jadi kalau misalnya orang ngaku wali akan tetapi dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla, maka orang yang seperti ini bukanlah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Baik maksiat yang ada di dalam hati maupun maksiat yang kelihatan. Maksiat yang dalam hati contohnya sombong, kikir. Apa itu kikir? Pelit. Apalagi? Medit, iri, dengki. Ya. Maksiat yang kelihatan, perbuatan zina, minum, judi, apalagi? Apa? Korupsi, apalagi? Mencuri, menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain ini ketika kita bicara masalah zalim, ada satu perbuatan zalim yang suka diabaikan. Apa itu? Merokok. Ustaz, saban pengajian nyinggung rokok terus, Ustaz. Masalahnya kayaknya masih ada yang ngerokok di sini. Oh, masih banyak malah. Ini perbuatan zalim yang tidak disadari. Ustaz, masa orang rokok zalim? Loh. Panjenengan enggak pernah memperhatikan orang yang ada di samping jenengan kalau jenengan lagi ngerokok. Apa yang mereka lakukan? Itu namanya sinyal bahwa dia dizolimi. Ya. Saya pernah suatu saat naik kereta dari Purwokerto ke Jember. Itu berangkat jam 6 pagi sampai sana jam 8 malam. Legowo keretanya. Dulu pas belum dilarang rokok itu, satu kursi 4 orang, hadap-hadapan. 3 orang tuh ngerokok semuanya. Allahu Akbar. Dikepung asap dari 3 penjuru. Itu belum yang belakangnya itu. Kelepas. Habis ini keluarin lagi. Nah. Sampai habis itu, 1 bungkus sampai habis. Alhamdulillah. Ternyata ngeluarin tas 1 slop. 1 slop di tas itu. Dia enggak ngerokoknya 1 saja kalau lagi tidur. Nek urip rokok. Ya. Enggak ngerokoknya 1 saja kalau lagi tidur saja. Subhanallah. Mereka sadar enggak sih kalau kita ngerokok itu, kita itu lagi menzolimi orang lain. Dan orang-orang yang dizolimi nanti pada hari kiamat berhak untuk menuntut pahalaning jenengan. Pada hari kiamat nanti mereka yang dizolimi, mereka berhak untuk meminta pahala panjenengan. Dan mereka berhak untuk dikurangi dosa-dosanya diberikan kepada panjenengan. Kalau tidak minta maaf sama yang dizolimi. Coba sekarang, orang yang merokok, ingat nggak yang pernah dizolimi? Yang merokoknya kan di mana coba? Di tempat-tempat umum kan? Di terminal. Terus? Di alun-alun. Terus? Di pasar. Terus? Di mana? Di kereta. Kayak tadi saya. Hah? Di mana lagi? Di WC. Habis orang yang masuk setelah dia ke WC. Tahu nggak dia? Siapa yang masuk setelah dia di WC? Itu kalau pengen nanti pada hari kiamat pahalanya jenengan tidak dikurangi, dosanya jenengan tidak ditambahi, minta maaf itu sama semuanya itu orang yang pernah dizalimi. Angel temen mulane rasa ngerokok. Jangan kapok ya pengajian tafsir ya. Ini
efek dari perasaan takut. Apa efeknya? Akan meninggalkan maksiat. Pembahasan yang terakhir. Apa sih yang menghalangi orang takut sama Allah? Alias kenapa kok kita sulit nangis takut kepada Allah itu kenapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan. Mata. Nangis dari mana? Dari mata. Mata itu sumbernya dari hati. Kalau hatinya lembut, maka matanya mudah untuk mengeluarkan air mata. Tapi kalau hatinya keras, gersang, maka mata sulit untuk mengeluarkan air mata. Berarti kalau orang sulit nangis, sumbernya di mana? Hati. Kenapa kok hati seseorang bisa keras? Yang pertama, karena kebanyakan maksiat. Ini sebab yang pertama. Kenapa kok kita sulit nangis? Karena kita kebanyakan maksiat. Mata yang seharusnya digunakan untuk menangis, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sulit untuk nangis. Ibarat mata airnya itu sudah kering. Karena hatinya kotor. Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa, satu dosa, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Satu dosa, efeknya satu bintik hitam di dalam hatinya. Fa in huwa naza'a wastaghfara suqilat. Seandainya dia setelah melakukan satu perbuatan dosa, kemudian dia segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka satu bintik hitam itu akan dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, fa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Kalau seandainya setelah melakukan satu dosa, dia iringi dengan dosa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak. Akhirnya hati yang awalnya putih bersih akan berubah menjadi hitam kelam. Makanya sulit nangis. Karena kebanyakan maksiat. Berarti gimana Ustaz supaya bisa menangis? Hati yang hitam itu dicuci bersih. Dengan apa? Dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang menyebabkan seorang sulit takut kepada Allah dan sulit nangis. Karena kebanyakan maksiat. Yang kedua, kebanyakan tertawa. Kebanyakan apa? Tertawa. Ustaz, bukannya tertawa sehat? Iya, kalau kebanyakan tidak sehat. Yang kita katakan di sini apa? Terlalu banyak tertawa. Kalau senyum sunnah. Nabi SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Makanya orang-orang yang beriman, Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah, tapi beliau juga manusia yang paling ramah kepada orang lain. Makanya para sahabat bercerita nggak pernah melihat Nabi itu kalau nggak senyum. Selalu ketemu sama orang apa? Senyum. Kebalikannya sebagian orang di zaman ini. Setiap ketemu mesti merengut. Kalau terlalu banyak ketawa, ini menyebabkan hati mati. Kata Nabi SAW, kathratud dhahiki tumitul qalb. Kebanyakan tertawa itu membuat hati mati. Hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beda nggak antara ketawa sama senyum? Beda. Ketawa terbahak-bahak itu loh. Orang guyu nanti apa? Nanti terpingkel-pingkel. Nah, kemekelen. Nanti kepuyuh-puyuh katanya. Apalagi kadang-kadang orang tuh bikin orang tertawa dipaksa-paksa. Lihat aja lawak-lawak itu kan. Itu kan kayak pemaksaan kehendak supaya penontonnya ketawa gitu.
Itu mematikan hati. Terlalu banyak tertawa. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Ini repot nih yang ketiga nih. Terlalu banyak makan. Terlalu banyak apa? Makan. Berarti enggak makan. Lihat baik-baik. Terlalu banyak makan. Bukan makan. Terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan termasuk yang membuat hati itu keras. Kata salah seorang ulama ahli ibadah Bishr al-Harith, khaslatani tuqassiyanil qalb. Ada dua sifat yang membuat hati itu keras. Kathratul kalami wa kathratul akli. Yang pertama terlalu banyak ngomong. Yang kedua terlalu banyak makan. Melasi temen ustadznya mau ngomong terus. Tergantung omongannya apa ya. Kalau omongan yang bagus ya malah bagus. Kalau omongan yang jelek itu yang jelek. Makanya perhatikan, wong sing ngoceh baik. Jadi kantor kan perhatikan di tempat-tempat kerja itu. Antara orang yang pendiam sama orang yang ngomong, apa-apa diomong, apa-apa diomong. Apa-apa komentar. Dikit-dikit komentar, apa-apa komentar. Lihat aja nih, jarang nangis itu. Kecuali kalau kehilangan duit. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat yang membuat hati keras adalah berteman dengan teman-teman yang buruk. Berteman dengan teman-teman yang buruk. Makanya perhatikan saja. Kalau kita temannya orang-orang yang gak pernah sholat, temannya orang-orang yang gak pernah hadir di majelis taklim, pasti kecipratan. Pasti apa? Kecipratan. Kecuali kalau panjenengan berteman sama mereka untuk ngajak, itu lain masalah. Ya, itu bagus itu. Berteman sama mereka untuk ngajak. Ini enggak. Ini berteman untuk sekedar memuaskan pertemanan saja. Itu pasti akan terpengaruh. Makanya pada hari kiamat nanti orang-orang yang seperti ini mereka akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim itu mereka menggigit kedua tangannya. Kalau orang nyesal kan kayak gini kan ya. Ini enggak, semuanya masuk. Ayatnya bunyinya seperti itu. Semuanya masuk, digigit karena saking menyesalnya dia mengatakan ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku tidak mengikuti jalannya Rasul? Terus kamu di dunia ngapain saja? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan saya tidak berteman sama si fulan itu. Laqad adhallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Fulan ini sudah menyesatkan aku. Betapa banyak orang-orang yang gak kenal sesuatu yang namanya selingkuh. Gara-gara punya teman-teman yang apa? Pada selingkuh ketularan. Betapa banyak orang yang gak pernah nonton film-film porno. Ketika punya teman yang suka nonton kayak gitu ketularan. Makanya teman yang jelek itu sangat berbahaya. 4 hal yang menyebabkan seorang itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, takut tapi tidak boleh putus asa. Jadi takut, kita harus takut sama Allah, tapi kita enggak boleh putus asa. Enggak boleh kita mengatakan, wah dosa aku sudah banyak banget, enggak mungkin aku masuk surga, aku pasti masuk neraka. Enggak boleh. Kita harus tetap punya husnudzon. Apa husnudzon? Prasangka baik kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, sambil berusaha untuk memperbaiki diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan insyaallah pada Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Ustaz, hadis tentang doanya Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib yang kafir, apakah itu menandakan
atau mensyariatkan kita untuk boleh berdoa untuk meringankan siksaan. Jazakallahu khairan. Para ulama menjelaskan ini adalah merupakan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk pamannya Abu Thalib. Jadi kekhususannya dari dua sisi. Yang pertama, khusus yang berdoa, yaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khusus yang didoakan, yaitu siapa? Abu Thalib. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain Abu Thalib, tidak boleh mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia. Kata Allah dalam Al-Quran, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Andaikan engkau mintakan ampun buat orang-orang kafir 70 kali sekalipun, Allah tidak mungkin akan mengampuni mereka. Ini bunyi dari Al-Quran. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Falan yaghfirallahu lahum. Lagi pula paman Nabi SAW Abu Thalib didoakan oleh Nabi SAW untuk diringankan, bukan dibebaskan. Ya. Dan Abu Thalib akan terus mengalami siksaan seperti itu selama-lamanya. Tadi siksaan yang paling ringan tadi. Kalau orang yang beriman banyak dosa, masih ada peluang untuk keluar dari neraka. Kalau orang kafir, maka dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, saya mohon nasihat. Alhamdulillah sekarang saya sudah menikah dan dikaruniai seorang putri. Saya bingung. Saya bekerja, kadang hasilnya tidak mencukupi kebutuhan. Di sisi lain ibu saya kadang minta bantuan uang. Mana yang harus saya dahulukan? Kalau ngasih ke ibu, istri dan anak ntar tidak tercukupi. Tapi saya juga takut jadi anak yang durhaka. Dalam hati kadang menangis sebagai penghibur hati. Saya bilang inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mohon nasihatnya. Anak wajib menafkahi orang tuanya kalau satu orang tuanya tidak mampu. Kalau orang tua tidak mampu dan tidak punya pekerjaan. Yang kedua, kalau anak mampu untuk memberi nafkah kepada orang tuanya. Dalam kondisi seperti ini, maka anak wajib menafkahi siapa? Orang tuanya. Syaratnya ada berapa? 2. Yang pertama, orang tua tidak mampu dan tidak punya pekerjaan. Yang kedua, anak mampu. Kalau kondisinya orang tua mampu, ya tidak wajib. Atau kondisinya anak tidak mampu, ya tidak wajib. Jadi, kalau Anda punya kelebihan, bagus Anda berikan kepada orang tua. Kalau Anda tidak punya kelebihan, tidak mengapa insyaAllah. Tidak mengapa insyaAllah. Apalagi seandainya orang tuanya tidak mampu. Saya nggak tahu di sini nggak disebutkan apakah orang tuanya mampu atau tidak. Kalau orang tuanya sudah mampu, ya kasihanlah orang tuanya ngelihat sama anaknya. Nah, Ustaz, saya saat khutbah yang kedua, khatib mengacungkan telunjuk. Apa maksud dari tanda ini? Ketika membaca doa, apakah jamaah mengamini dengan keras sambil mengangkat tangannya atau bagaimana yang benar? Maksud dari khatib mengangkat jarinya adalah berdoa. Berdoa. Yang namanya mengangkat tangan di dalam berdoa, caranya ada yang seperti ini. Ini yang sudah lazim, sudah ma'ruf ya. Menggabungkan antara dua telapak tangan, menengadah ke langit. Ini yang pertama. Cara berikutnya, termasuk mengangkat tangan dalam berdoa adalah mengacungkan jari telunjuk.
Dan dua-duanya sama-sama dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika khatib sedang khutbah, yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah dengan mengacungkan jari telunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya berdoa. Maksudnya berdoa, mengangkat tangan. Cuman bentuknya adalah dengan mengacungkan jari telunjuk. Itu ngacung. Ya ini yang diajarkan sama Nabi SAW. Seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika khatib sedang berdoa di khutbah Jumat. Kok belum tahu? Makanya dikasih tahu. Ini dalam Sahih Muslim. Ini hadis di dalam Sahih Muslim. Khatib itu kalau lagi khutbah doanya dengan mengacungkan jari telunjuk. Kok kayak gitu? Ya itu yang diajarkan sama Nabi SAW. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau makmumnya bagaimana Ustaz? Makmumnya tidak apa mengamini. Akan tetapi setahu saya tidak diajarkan oleh Nabi SAW saat itu untuk mengangkat tangan. Ketika sedang mengamini khutbah, doa dalam khutbah Jumat, makmum mengamini tapi tidak mengangkat tangan. Gimana Ustaz, doa kok tidak angkat tangan? Loh, panjenengan apa enggak pernah doa tidak mengangkat tangan? Pernah enggak? Sering sekali. Setiap hari panjenengan doa enggak angkat tangan. Kapan itu? Ketika sholat. Anehnya di mana? Anehnya di mana? Pada waktu khutbah Jumat, Nabi SAW mengajarkan kalau makmum mengamini tanpa mengangkat tangan. Tangannya bagaimana? Ya biasa, tangannya biasa. Taruh aja seperti ini. Ya. Kok agak aneh? Ya karena nggak biasa aja. Nah, kalau sudah biasa, ya nggak aneh. Ya. Jadi mengamini tetap, akan tetapi tidak mengangkat tangan. Terus kalau doa-doa yang lainnya mengangkat tangan. Kalau doa-doa yang lainnya mengangkat tangan. Misalnya panjenengan pengen doa antara azan dengan qomat, silahkan disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya. Atau doa misalnya di sepertiga malam terakhir atau di waktu-waktu yang mustajab, silahkan mengangkat tangan. Akan tapi khusus untuk waktu itu, ketika makmum sedang menjadi imam, makmum sedang mendengarkan khutbah Jumat, di khutbah yang kedua, maka saat itu tidak disunahkan untuk mengangkat tangan, khusus dalam waktu itu, tapi tetap mengamini, suaranya pun tidak terlalu keras. Apakah seseorang yang diguna-guna bisa diruqyah jarak jauh, mengingat orang tersebut tidak bisa diruqyah langsung di hadapan orang yang meruqyah? Ini saya pengen tahu ruqyah jarak jauh itu bagaimana? Apakah dikirim lewat pos atau bagaimana? Ruqyah jarak jauh ini kalau didoakan, misalnya ya, saya punya saudara di Jawa Timur, saya doakan dari sini, ya Allah semoga saudara saya cepat sembuh. Ini doa jarak jauh, ya boleh, tidak apa-apa. Atau misalnya by telepon Ustaz. Jadi yang ruqyah di sini baca Quran, yang di sana apa? Dengerin. Ini kurang maksimal kalau seperti itu. Di dalam ruqyah itu ada sesuatu namanya hembusan, sebul, disebul, ya, sambil dipegang yang sakit. Ruqyah yang sempurna itu adalah ruqyah yang pasiennya dipegang sama yang meruqyah, kemudian sesekali disebul. Disebul itu gimana sih? Ditiup, ya, setelah baca kemudian ditiup ke tubuhnya. Itu yang sempurna. Kalau yang diobati perempuan gimana? Enggak usah dipegang-pegang. Ya, cukup disebul saja. Ya. Ini nanti kita akan jelaskan insyaallah di pengajian umum akhir bulan ini insyaallah. Di tanggal berapa ya? Tanggal
berapa sih? Pekan keempat sih tanggal berapa? 28 kalau nggak salah. Tanggal 28 Desember di pengajian di Masjid Agung ini insyaallah kita akan buat pengajian judulnya Akrab dengan Ruqyah. Apa judulnya? Akrab dengan Ruqyah. Insyaallah kita akan bahas Ruqyah itu kayak apa. Pertama Ruqyah itu apa, terus adabnya apa, supaya bisa manjur gimana, yang dibaca apa. Itu insyaallah kita akan kaji di Ahad yang keempat bulan ini di Masjid Agung Darussalam insyaallah. Ustadz pada saat mengimami sholat maghrib sebelum membaca surat Al-Fatihah, Ustadz membaca bismillah dengan keras. Sedangkan sebelum suratan pendek tidak. Pada sholat isya sebelum Fatihah suratan pendek, sebelum Fatihah dan suratan pendek bismillahnya dibaca lirih. Ngematakan ya. Emang sengaja saya baca seperti itu. Dalam rangka pembelajaran. Bahwa dibaca keras atau lirih boleh. Jadi saya sengaja kadang-kadang membaca keras di sholat maghrib, kadang dikeraskan di isya, kadang dilirihkan. Itu sengaja. Karena dari Nabi SAW banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa beliau SAW membaca basmalah kadang keras, kadang lirih di dalam surat Al-Fatihah. Maka saya berusaha untuk mempraktekkan itu dalam rangka untuk pembelajaran. Pertama, yang kedua dalam rangka untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Karena kalau saya keras terus bacanya, berarti saya kan cuma mengamalkan sebagian hadis. Atau kalau saya cuma lirih terus, berarti saya cuma mengamalkan sebagian hadis. Saya pengen semakin banyak hadis yang diamalkan. Makanya kadang lirih, kadang keras, supaya seluruh hadisnya bisa dipraktekkan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk memecahkan fanatisme. Ya. Ada sebagian orang itu kalau sholat di belakang orang yang beda, misalnya dia yakinnya lirih, ternyata imamnya keras, nggak mau sholat di belakang. Ini pernah ada kejadian nyata. Makmum ini dialami sama teman saya sendiri. Dia ngimami bacanya lirih, baca basmalahnya lirih. Makmumnya ada yang biasanya keras, sukanya yang keras. Ternyata imamnya bacanya lirih. Tengah-tengah sholat membatalkan sholatnya. Rasa, jadi. Nggak sah katanya. Membatalkan sholatnya. Saking apanya? Fanatiknya. Makanya sengaja saya bikin seperti itu. Dan subhanallah, beberapa saat yang lalu Syekh Abdurrahman Sudais, ada yang tahu beliau siapa? Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Beberapa saat yang lalu datang ke Indonesia ngimami di Istiqlal, sholat Jumat. Ada rekamannya di YouTube. Rakaat pertama beliau mengeraskan basmalah. Rakaat yang kedua beliau melirihkan basmalah. Padahal kalau di Masjidil Haram beliau sering sekali untuk melirihkan. Begitu sampai di Indonesia, karena di Indonesia banyak orang yang mengeraskan, beliau keraskan, tapi di rakaat yang kedua beliau lirihkan. Barangkali misinya juga sama tadi. Ingin memberikan pelajaran. Bahwa ini sama-sama ada hadisnya. Tidak perlu kita berpolemik panjang-panjang dalam sesuatu yang masing-masing punya dalil dan dalilnya sama-sama kuat. Mendingan ngurusi orang-orang yang gak pada sholat. Ya. Atau orang yang sholatnya belum benar. Mendingan itu saja. Daripada kita menghabiskan energi untuk